Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video Lab Akuntansi Menengah 2. Hari ini kita mau menyelami materi Accounting Changes and Error Analysis yang ada di chapter 22. Oke, jadi sesuai namanya teman-teman, ini ada Accounting Changes and Error. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai changes-nya dulu ya. Berarti kita akan membahas mengenai perubahan yang terjadi di akuntansi, di mana perubahan ini diatur dalam PSAK 45. Kita mengenal ada dua jenis perubahan. Perubahan pertama adalah perubahan di policy atau kebijakan, dan perubahan kedua adalah perubahan di estimasi, ya, changes in estimate. Antara perubahan kebijakan dengan perubahan estimasi itu memberikan perlakuan yang berbeda. Nah, perlakuan seperti apa nih maksudnya yang berbeda? Oke, coba kita lihat. Nah, kita coba breakdown satu-satu nih, teman-teman. Yang pertama dari changes in policy dulu, perubahan pada kebijakan. Oke, sesuai namanya berarti ini tuh perubahannya pada regulasi, pada peraturan gitu ya, yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Oke, misalkan ada perubahan pada PSAK gitu, misalkan ada tambah PSAK baru, ya kan, atau misalkan ada beberapa perubahan. Nah, perubahan pada regulasi atau kebijakan ini kita masukkan ke dalam changes in policy. Kalau misalkan terjadi changes in policy, maka kita menggunakan penerapan retrospektif. Sesuai namanya ya, retro. Oke, retrospektif berarti kita akan membawa balik dulu ke awal mula terjadinya ya. Kita akan flashback, kita akan melihat kembali. Nah, jadi kita akan menerapkan seolah-olah dari awal transaksi itu sudah terjadi perubahan pada kebijakan ini. Jadi bukan cuma pada saat itu dan untuk kedepannya saja yang kita ubah, tapi dari awal transaksi itu sudah kita ubah. Nah, bagaimana nih contohnya? Nah, oke, contohnya itu adalah untuk penilaian inventory. Kalau dulu kan masih diperbolehkan yang namanya LIFO, last in, first out. Tapi sekarang itu hanya boleh dua cara untuk menilai inventory, yaitu first in, first out, FIFO, atau average. Nah, jadi LIFO ini tidak diperbolehkan lagi, maka kita akan menggunakan penerapan retrospektif. Itu adalah untuk changes in policy. Nah, untuk changes in estimate, ini adalah perubahan ya, sesuai namanya, perubahannya ini adalah diestimasi. Misalkan awalnya kita udah estimasi 100, tapi namanya estimasi masih bisa berubah ya teman-teman ya. Nah, jadi di changes in estimate ini, misalkan tadi estimasi kita awalnya 100, tapi seiring berjalannya waktu, kita melihat ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita merubah nih. Sepertinya estimasinya nggak 100 deh. Kayaknya estimasinya 150 deh. Nah, berarti terjadi perubahan pada estimasi kita. Antara yang awalnya kita estimasikan dengan yang kita estimasikan saat itu. Untuk perubahan pada estimasi, kita menggunakan penerapan prospektif. Ya, berbeda nih sama yang sebelumnya. Kalau retrospektif, tadi kita flashback ya, kita membawa ke awal terjadinya. Tapi kalau perspektif, kita tuh melihatnya ke depan. Jadi kalau prospektif, yang kita lihat itu dari sejak saat itu sampai dengan untuk ke depannya. Nah, apa sih contohnya? Misalkan metode depresiasi, bad debt expense, kan ada estimasinya tuh, ada pencadangannya, dan juga useful life. Nah, mungkin yang paling gampang untuk dicontohkan itu adalah useful life ya teman-teman ya. Misalkan ada suatu bangunan. Pada awal kita mempunyai bangunan tersebut, kita lihat dan kita estimasikan kalau bangunan ini sepertinya bisa memiliki umur sekitar 20 tahun deh.
Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, bangunannya itu sering kita renovasi, bangunannya sering kita perbaiki, kita percantik bangunannya. Terus kita lihat ternyata bangunannya semakin kokoh. Nah, sehingga bisa saja terjadi perubahan estimasi nih. Misalkan tadi awalnya 20 tahun, terus karena sering diperbaiki tadi, kita lihat kayaknya ini bisa deh 30 tahun. Kan berarti bertambah 10 tahun kan? Nah, ini termasuk dalam changes in estimate. Jadi estimasi kita yang awalnya sekian dulu ya, pas di awal kita estimasi, sekarang karena beberapa faktor kita lihat udah nggak segini lagi nih estimasinya. Ada perubahan di estimasi. Oke, itu tadi adalah untuk changes ya, accounting changes, perubahan. Kalau ini adalah error. Sesuai namanya error ya, teman-teman pasti sudah familiar. Error itu berarti artinya kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi kapan sih? Bisa terjadi di periode akuntansi yang berjalan, bisa juga terjadi di periode sebelumnya. Ya, bisa aja baru ketahuan tuh, baru ketahuan sekarang. Nah, itu namanya error. Apa sih contoh yang mungkin terjadi dalam error? Misalkan, akuntan salah mencatat jurnal dengan akun yang salah. Gitu. Terus misalkan akuntannya salah mencatat angka di jurnal. Misalkan harusnya 32.800 tapi karena ngantuk ditulisnya jadi 38.200. Angkanya salah kan? Atau bisa juga jurnal itu udah dicatat, tapi karena akuntannya lupa jadi dicatat lagi. Nah, ini yang disebut dengan error, kesalahan yang terjadi. Oke, untuk supaya bisa kita memahami lebih dalam, kita langsung aja masuk ke latihan soal ya. Nah, ini ada beberapa nih soal yang diambil dari program 4. Ada dari Smart Toys Co. yang merupakan perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak. Pada saat melakukan penyusunan, ya, belum melakukan proses tutup buku, oke, ini menjadi perhatian ya teman-teman ya. Belum melakukan proses tutup buku, akuntan menemukan kesalahan pencatatan sebagai berikut. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Oke, soal nomor 1 nih. Perusahaan membeli sebuah kendaraan 1 Januari 2015, harganya 250 juta. Dan useful life-nya 10 tahun dengan residual value 8 juta. Sampai akhir tahun 2017, kendaraan itu didepresiasi menggunakan double declining ya, saldo menurun ganda, tapi di 1 Januari 2018, perusahaan mengubah metode penyusutannya menjadi garis lurus. Berarti ada perubahan metode, awalnya dia double declining menjadi straight line. Dan di mana dikasih tahu juga nih informasinya ya, pada akhir tahun 2018 perusahaan belum mencatatkan penyusutannya. Oke, kalau teman-teman melihat tipe-tipe soal seperti ini, ya ini cara pertama itu adalah kita mencari book value. Nah, masih ingat gak nih, kira-kira apa sih rumus dari book value? Rumus dari book value itu adalah cost dikurang accumulated depreciation. Nah, kalau cost-nya kan kita udah tahu dong, 250 juta. Accumulated depreciation-nya berapa? Nah, pastinya teman-teman sudah bisa mencarinya. Berarti kita cari tahu dulu nih rate depresiasinya. Kita cari tahu dulu rate depresiasinya, yaitu 100 dibagi dengan useful life-nya 10 tahun dikali 2, maka mendapatkan 20%. Terus, dia sudah punya dari tanggal 1 Januari 2015. Ya, 2015 berarti 250 juta dikali 20%. 2016-nya berarti 250 kurang 50 juta, 200 juta ya, dikali 20%. 2017-nya 160 juta kali 20%. Maka dapat accumulated depreciation dari tahun 2015 sampai dengan 2017 itu adalah sebesar 122 juta. 2018-nya jangan dihitung dulu, karena kan kita baru mau menghitung sekarang nih. Berarti sudah dapat nih angka accumulated depreciation, maka kita bisa cari book value-nya.
tinggal dikurangin aja. 250 juta kurang 122. Maka dapatlah book value sebesar 128 juta. Oke, setelah kita mendapatkan book value terbaru, maka kita akan mulai depresiasi dengan menggunakan garis lurus. Nah, inilah teman-teman yang dimaksudkan dengan penerapan prospektif. Jadi yang belakang-belakangnya tidak perlu, istilahnya tidak perlu dihitung lagi, dihitung ulang. Kita akan menghitung mulai dari book value terbaru dan tentunya dibaginya dengan sisa tahun yang belum didepresiasi. Ya, jadi benar-benar prospektif untuk tahun ini dan untuk tahun kedepannya. Ya, berarti bisa 128 juta karena dia ada residual value, strike line ya. Berarti kurangkan dengan 8 juta dibagikan dengan 10 kurang 3. Kenapa kok 10 kurang 3? Awalnya ya 10 F 10. Nah, terus ternyata didepresiasi 3 tahun ya, dari tahun 2015, 16, dan 17. Berarti sisanya adalah sebesar 7 tahun. Nah, maka dapat kita angkanya adalah 17.142.857 per tahunnya. Karena dia bilang belum mencatat penyusutannya, maka kita catetin depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle sebesar 17.142.857. Gitu, untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 dan nomor 3, perusahaan membayar di muka sewa gedung sebesar 24 juta untuk jangka waktu 1 tahun pada tanggal 5 Mei 2018. Pada akhir tahun, akuntan belum melakukan penyesuaian atas pembayaran di muka tersebut. Oke, dia baru bayar di tahun itu ya, berarti ya, di tanggal 5 Mei 2018. Nah, udah bayar nih, udah catat juga nih, ya kan? Tapi di akhir tahun, mereka belum mencatatkan adjustment. Ya, seperti yang teman-teman mungkin ingat juga, kita akan membuat adjustment entry di akhir tahun untuk mencatat berapa sih dari prepaid trend ini yang sudah menjadi beban, yang sudah boleh dibebankan. Nah, berarti yang sudah boleh dibebankan adalah yang sudah terjadi dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Ada 8 bulan. Nah, kemudian kita kalikanlah 8 per 12 dikali dengan 24 juta. Nah, kita buat akun adjustment-nya dengan akun rent expense pada prepaid rent sebesar 16 juta. Untuk nomor 2, ini kurang lebih seperti adjusting entry biasa. Kemudian untuk nomor 3, perusahaan mempunyai franchise dengan jangka waktu 15 tahun yang diterima pada 7 Maret 2015 dengan kos 75 juta. Perusahaan mengamortisasi franchise dengan mendebit depreciation expense dan mengkredit accumulated depreciation equipment. Nah, kira-kira nih, ini kesalahan atau terjadi perubahan ya? Oke, ini adalah terjadi kesalahan. Karena kalau kita lihat nih, di sini kan dibilangnya perusahaan mengamortisasi franchise. Dia mengamortisasi franchise nih transaksinya. Tapi kok debitnya depreciation pada accumulated depreciation equipment? Nah, berarti ada kesalahan. Karena seharusnya kalau amortisasi akunnya adalah amortization expense pada franchise. Ya, amortisasi franchise tadi kan. Jadi franchise-nya berkurang di kredit dan muncul beban amortisasi di debit. Nah, berarti kita harus menghilangkan jurnal yang sebelumnya sudah dibuat ini dan menambahkan jurnal amortization expense pada franchise. Oke, berarti debit yang pertama tentunya amortization expense sebesar 5 juta. Ya, sebesar 5 juta dapat dari mana nih 5 juta? Kos dibagikan dengan 15 tahun. Jadi per tahunnya adalah 5 juta. Terus, karena di sini yang salah nih, dia sudah keburu kreditin accumulated depreciation, maka kita balikin di debit ya, accumulated depreciation 5 juta. Begitu pula dengan depreciation expense yang sudah terjurnal di debit, kita hapus di kredit, depreciation expense 5 juta, dan melanjutkan jurnal amortisasinya, yaitu pengurangan di franchise sebesar 5 juta. Maka untuk soal ini termasuk kategori error.
Kemudian nomor 4 ada beban gaji bulan Desember yang akan dibayar di awal tahun depan sebesar 15 juta dan belum dicatat oleh akuntan. Oke, ini juga termasuk ke dalam error. Karena kenapa? Gajinya kan untuk bulan Desember. Artinya itu sudah menjadi beban dan seharusnya sudah dicatat oleh perusahaan. Ya, walaupun dia dibayar di awal tahun, maka itu berarti menjadi payable untuk kita. Tapi expense-nya sudah terjadi nih, karena sudah di bulan Desember. Artinya, kita akan mencatatkan akun salaries expense, ya, beban bulan Desember pada salaries payable, karena kita baru bayar awal tahun depan, sebesar 15 juta. Dan lanjut untuk nomor terakhir, perusahaan menerbitkan notes payable pada 1 Desember dengan nilai 150 juta 8%, jangka waktu 120 hari. Dicatatkan dengan mendebit interest revenue dan mengkredit interest receivable. Oke, ini kasusnya adalah juga error. Jadi dicatatkannya debit interest revenue pada kredit interest receivable. Padahal teman-teman, di sini ya kesalahan pertama nih, perusahaan ini bukan yang menerima bunga, tapi perusahaan yang membayar bunga, karena perusahaan tersebut yang menerbitkan notes payable. Jadi perusahaan tersebut yang membayarkan bunga kepada orang-orang yang mempunyai notes payable-nya kita. Oke, ada bunga nih di bulan Desember, berarti sudah boleh diakui sebagai beban. Nah, maka bukannya kita mencatat interest revenue, alih-alih seharusnya kita mencatatnya adalah interest expense dong. Ya, interest expense dengan kreditnya adalah interest payable. Karena dibayarnya masih pada saat tahun depan, belum sekarang. Jadi interest expense pada interest payable sebesar berapa? 150 juta kali 8% dikalikan dengan dari Desember ya. Desembernya dihitungnya mulai tanggal 2, karena kan tanggal 1 baru penerbitan. Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31, berarti ada 30 hari per 360. Maka kita dapatkan angkanya adalah 1 juta nih, untuk interest expense dan interest payable. Kemudian, untuk kesalahan pencatatannya nih, yang dia mendebitkan interest revenue dan mengkreditkan interest receivable, maka kita tinggal balik aja jurnalnya. Gitu. Sehingga interest receivable-nya ada di debit sebesar 600.000 ya sesuai nominal ini, dan interest revenue-nya ada di kredit sebesar 600.000. Oke, dengan begitu sudah selesai video untuk accounting changes and error. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.